Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum teman-teman Om Budi Channel dimanapun kalian berada. Sehat ya, bahagia ya. Jangan lupa bersyukur, karena dengan kita bersyukur Allah akan memberikan nikmatnya lebih dari ini. Gak ada alasan untuk kita gak bersyukur. Apapun kondisinya harus tetap bersyukur teman-teman ya. Harus tetap bersyukur. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kemudahan, kesehatan, kelancaran rezeki yang berlimpah, harta kekayaan yang banyak dan berkah. Yang punya hutang segera lunas, yang hajatnya belum dikabul segera Allah kabulkan. Kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bersama orang-orang yang dicintai. Amin Allahumma amin. Video kali ini saya mau ngajak teman-teman yang sudah lelah, yang sudah jenuh, yang udah capek, yang sudah banyak pertanyaan, yang sudah ngeluh terus. Ngeluhnya memang nggak di chat, ngeluhnya memang nggak diomongin, tapi di sini ngeluhnya. Itu problem bukan problem lagi, itu persoalan baru. Gini teman-teman, di saat kita mulai ibadah, Allah tuh lagi memperkuat hati kita. Kita mau ibadah, yang tadinya belum ibadah, yang tadinya sholatnya masih jarang-jarang, jarang ngaji, jarang zikir, jarang sholat sunat, jarang baca sholawat. Dengan kondisi mungkin yang sekarang kurang baik, dengan teman-teman memperbaiki ibadah, berarti teman-teman itu disayang sama Allah. Betul nggak? Kondisinya lagi kurang baik nih, tapi kita malah mendekat sama Allah. Itu kan jadi pahala buat kita. Nanti pasti Allah tolong semua diselesaikan. Bukan hanya solusi yang dikasih, tapi persoalannya diselesaikan dan Allah cinta. Tapi kita harus bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ibadah kita, penghambaan kepada Allah, berpasrah, bergantung, total hanya Allah yang bisa menyelesaikan ini semua. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa nolong kita kecuali Allah. Teman-teman yang sudah lama ngikutin Riyadhah, yang sudah lama menjalankan Riyadhah, yang sudah banyak mendawamkan sholawat, tapi pada dasarnya sekian lama ini belum banyak keajaiban yang dirasa, atau dengan permohonan kita belum dikabul. Sabar teman-teman, Allah lagi seneng, Allah lagi ngelirik atau melihat kita, penghambaan kita itu bener enggak. Allah kangen sama kita, Allah pasti tolong. Jangan kita berpikir, oh Allah kok nggak tolong, kapan Allah tolong, gimana caranya, kita nggak usah mikir. Maksud saya nggak usah mikir itu apa? Setelah kita pasrah kepada Allah, setelah kita lepaskan semua, serahkan kepada Allah, yakinlah bahwa Allah itu akan menolong kita. Nggak ada yang lain. Kalau ada yang lain, ya silakan. Tapi menurut saya, di muka bumi ini, tanpa pertolongan Allah, hewan melata yang kecil aja, itu nggak bisa jadi apa-apa. Saya tanpa kekuatan dari Allah tidak bisa ngomong kayak gini, betul nggak? Yang belum subscribe dulu, tombol jempolnya ditekan, loncengnya juga, sama follow Instagram ya, minta tolong saya nih. Doa terbaiknya silakan ditulis di komentar sebanyak-banyaknya. Satu orang bisa sampai 7 sampai 10, minta didoain apa aja boleh, tapi satu doa satu kali ngetik, nanti komen lagi gitu, biar diaminkan sama jutaan orang. Kalau jutaan orang aminkan, dikabul sama Allah, enak atau enggak? Enak banget kan? Yuk sambil nonton video ini, komen doa terbaiknya, yuk nanti diaminkan sama jutaan orang. Teman-teman tolong aminkan, saya lagi punya amanah sekian, segera lunas, ditolong sama Allah. Saya pengen punya mobil, punya rumah, punya apapun juga, pengen diampuni Allah, tulis di situ biar diaminkan sama banyak orang. Balik lagi ke video yang tadi, pembahasan yang tadi. Jadi pembahasan yang tadi, di saat kita di akhir-akhir itu, kadang-kadang keimanan kita itu mulai menurun, mulai bertanya-tanya, wah udah, karena kalau hutang nih kebanyakan ditagih-tagih, itu kan gimana nih? Awas, hati-hati. Di saat kita ada klik di hati nggak yakin, padahal pertolongan Allah itu kadang-kadang nih teman-teman, dari sekian banyak video dan saya alami dulunya, di detik-detik terakhir tuh pertolongan Allah biasanya datang tuh. Kalau kita nggak yakin banget, sudah nggak sabar, nggak yakin, kapan ya, gimana ya, ya balik lagi. Allah ngetes lagi, maksudnya
Ya udah deh, biarin aja deh, orang nggak yakin udah mau ditolong, ini bahasa saya mohon maaf ya, udah ditolong sama Allah tapi kita nggak yakin, jadi doanya itu udah mau dikabul, diambil lagi gitu, ditarik lagi, disimpan lagi gitu, bukan nggak diturunin. Semua kan diproses sama Allah nih, disimpan lagi nih sama Allah, nanti aja deh kalau benar-benar dia yakin kita bantu. Jangan khawatir teman-teman, kalau kita takut ya gimana. Alhamdulillah kita itu masih dikasih kesempatan untuk memeluk agama Islam. Kita masih dikasih keimanan sama Allah. Orang nggak beriman aja dikasih rejeki sama Allah, bahkan rejeki uangnya besar banget. Kenapa kita yang umat muslim kok nggak yakin gitu? Orang yang nggak punya agama, yang nggak kenal sama namanya Tuhan, nggak percaya adanya Allah, tapi mereka dikasih rejeki harta kekayaan yang melimpah. Tapi kan nggak berkah kan? Nggak, Allah nggak ridho cuma ngasih hartanya di dunia aja. Tapi kita yang muslim harusnya lebih yakin lagi bahwa Allah pasti kasih rejeki. Tidak ada satu binatang, tidak ada satu makhluk, tidak ada satu apapun yang Allah ciptakan tanpa Allah yang mengasih rezekinya. Ya kurang lebih bahasa saya seperti itu teman-teman. Jadi semua yang ciptakan di muka bumi ini, ya Allah yang ngasih rezekinya. Kita nggak usah takut makanya. Udah yakin aja. Ada hutang ya udah. Nanti dibayar, kita upayakan. Ya mungkin nabung dulu, sisihkan dulu, atau jual aset atau apa, atau kita kencengin ibadah jalur langitnya, apapun lah. Kita kan yang tahu kondisi kita saat ini. Kita berpasrah, berserah diri kepada Allah, biar nanti Allah tolong. Kita kan berdoa, mengharap ya Allah, aku nggak kemana-mana lagi nih ya Allah, aku nggak ke siapa-siapa lagi, dan aku nggak yakin sama siapa lagi kecuali Engkau ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menolong aku ya Allah, yang menolong hamba ya Allah. Masa iya Allah nggak tolong? Orang kafir aja ditolong sama Allah, dikasih rezeki kita. Makhluknya yang masih sujud memohon penghambaan kepada Allah. Nggak mungkin kalau nggak ditolong. Ya, udah gimana caranya? Simple deh teman-teman caranya. Kita selalu bergaul, interaksi dengan yang satu frekuensi, yang saling memotivasi. Biar kita nggak down. Di grup deh ngobrol, memotivasi. Nggak usah ngeluh. Ngobrol aja. Teman-teman, saya kondisinya lagi kurang fit nih, kayaknya lagi kadarnya lagi menurun. Nanti kan disemangati sama orang. Itulah gunanya grup, bukan cuman keajaiban di share-share aja. Ya, bukan cuma 1-2 orang nge-share keajaiban, yang lain enggak. Yuk motivasi yang lainnya. Salah satunya keajaiban yang dikirimkan di grup itu kan untuk memancing spirit, untuk menjadi power lagi, kekuatan yang lain. Tapi apa maksud saya, jangan cuma nge-share aja, langsung ada kata-kata tambahan. Yuk yang lain juga pasti bisa seperti ini. Gimana caranya? Yuk tingkat lagi keimanan, ketakwaan kepada Allah. Ngajak teman-teman. Jangan cuman alhamdulillah tadi pagi begini-begini dapat segini uang sekian-sekian. Tambahin dong. Yuk teman-teman juga pasti bisa seperti ini, seperti saya. Saya juga sama ngejalanin riadonya seperti ini dari Om Budi. Yuk semua pasti Allah tolong, pasti Allah bantu. Yuk semangat yuk. Wah, hiburan, ketawa-ketawa, naikin vibrasi ya. Naikin vibrasi, ketawa-ketawa. Gimana caranya? Kasih tahu deh. Saya mah begini, caranya gini, sholat malamnya begini, ini apa kan? Soalnya orang-orang itu kan antara saya dan teman-teman berbeda gitu kan. Allah kan nolongnya dengan cara yang unik ya. Kita nggak bisa gitu menerka, meraba, kita nggak bisa. Hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang bisa. Tapi intinya yuk sama-sama kita mengharap ampunan, mengharap ridho Allah. Banyak kok testimoni yang berhasil, kenapa kita enggak? Makanya kita selalu berpikir, satu saat nanti saya akan memberikan testimoni, akan menyemangati teman-teman dengan testimoni saya. Bukan kita hanya penikmat testimoni. Gitu. Udah deh, yakin sama Allah. Emang bab yakin itu kurang kurang lebih ya gampang-gampang susah. Cuman jangan sampai kita sudah jalan beberapa hari, kita berhenti gara-gara keyakinan kita menurun atau keimanan kita menurun. Kalau belum dikabul sama Allah, udah tambah kencengin aja. Sholawat Jibrilnya kencengin lagi. Biasanya cuma 1.000, naikin jadi 5.000. Naikin 10.000. Kan daripada kita ngobrol atau ngelamun gak jelas, terus aja. Kita nggak tahu kapan Allah mau kabulnya. Kan kita nggak tahu, tapi kita yakinkan bahwa pasti Allah kabulkan. Kapan? Ya terserah Allah. Gimana caranya? Terserah Allah. Udah semakin kita nggak yakin, misalnya kita menurun kadar keyakinannya, udah mulai resah. Udah itulah di situ kencengin. Jangan
doa kita, permohonan kita belum dikabul sama Allah, kita menyerah. Itu nggak boleh. Kencengin lagi, kencengin lagi, kencengin lagi. Apa yang kita baca istiqomahkan. Kencengin lagi, tambah lagi, tambah lagi. Biar aja. Yang penting mau nggak mau Allah harus kabulkan. Karena kita mintanya sama Sang Maha segalanya. Maha pemberi rezeki, Maha pengampun, wah maha segalanya. Ya udah deh. Kira-kira saat itu kita aduh banyak kekhawatiran gini, ya udah kencengin lagi ibadahnya. Ya sholatnya, baca Qur'annya, zikirnya, sholawat Jibril biasanya cuma 1000, naikin 5000, naikin 10.000, naikin 25.000, nggak apa-apa. Nggak akan mungkin bibir ini sampai doer gitu dengan baca sholawat Jibril, justru pahalanya lebih besar. Nanti Allah cepet tolongnya. Nggak ada yang instan, semua perlu proses. Dalam artian biar dijadikan istiqomah, jadikan amal pahala, amal ibadah kita sampai kita wafat gitu kan. Nanti kan timbangannya semakin berat kan di sana. Jadi timbangan yang buruknya nanti begini, timbangan yang baiknya begini. Jadi kan berat yang baik gitu kan, yang buruknya Allah ampuni nih. Mudah-mudahan Allah ampuni semua, nggak ada timbangan dosa, nggak ada, dosanya diampuni sama Allah. Jadi timbangannya pahala baik. Nah, kan alhamdulillah, mudah-mudahan lewatin jembatan Shirathul Mustaqim tuh cepat diklat, set itu langsung masuk ke surga. Apalagi disuruh milih mau surga yang mana. Nah, enak kan suruh milih nih mau surga yang mana, kan enak banget. Udah itu dapat syafaat Rasulullah, naik lagi tingkatannya. Enak kan? Yuk, memang di awal kalau ngomong gini serasanya mudah, tapi si Om Budi mah ngomong wae kayak gampang. Ya kalau kita nggak ngelakuin, kita nggak paksain, ya nggak bisa. Banyak kok yang berhasil dengan seperti ini. Fokusnya aja, niatnya perbaiki dari awal. Kalau misalnya kira-kira nanti kadar keimanan kita udah mulai ragu-ragu, tiba-tiba khawatir, udah kita niatnya apa awalnya nih? Pengen beres amanah, pengen hajat dikabul, pengen kaya raya, udah niatnya jadi semangat lagi. Kalau saya nggak ngelakuin ini, nanti hutang saya nggak lunas. Kalau saya nggak ngelakuin ini, nanti hajat saya nggak dikabul. Kalau saya nggak ngelakuin ini, nanti saya nggak banyak pahala. Makanya niatnya harus perbaikin dulu dari awal. Kencengin tuh udah sholawatnya. Sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad. Kencengin aja udah. Jangan belum dikabul kita berhenti. Ya, pesan saya seperti itu. Yang belum subscribe dulu. Tombol jempolnya ditekan. Terus loncengnya juga ditekan sama follow Instagram. Tulis deh doa yang terbaik di komentar biar banyak yang mengaminkan. Biar segera Allah kabulkan. Setelah doanya ditulis di kolom komentar, langsung tekan tombol like-nya, tombol jempol ke atasnya. Pasti Allah tolong. Yakin deh, Allah tuh pasti lagi ngelihat kita. Ya, Allah Maha segalanya. Kalau kita bersungguh-sungguh, pasrahkan semua, total bergantung kepada Allah, kita semuanya berserah diri kepada Allah, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita, pasti Allah tolong. Nggak mungkin Allah nggak tolong. Yang biasanya cuma dapat uang seperak 2 perak, misalnya dapat uang recehan, nanti dapat uang misalnya jutaan atau miliaran. Ya, paling nggak ratusan juta, kan gitu. Kalau yang misalnya uangnya baru segepok, nanti dikasih sekarung. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Gampang banget Allah mengasih yang gitu-gitu. Ya, orang gunung segede itu aja Allah yang bikin. Lautan coba, lautan bisa nggak diseberangin sama kaki, dilangkain? Nggak bisa, kan luas banget. Allah yang bikin tuh. Masa kita nggak yakin ya? Makanya di grup yuk saling menguatkan di frekuensi dan vibrasi yang sama ya. Jadi frekuensinya sama, vibrasinya naik semua. Makanya kalau di member itu saya suka selalu guyon-guyon. Ia pun mereka nangkepnya sakit hati, saya emang nggak tahu tak. Saya maksudnya nggak ada unsur ke sana, guyon aja ke siapapun guyon, nggak ada pakai hati saya mah, karena menganggapnya ini hanya lelucon yang bisa naikin vibrasi. Ya kalau misalnya ada yang tersinggung ya mohon maaf, tapi nggak ada maksud ke sana. Karena ilmunya emang gitu, kalau naikin vibrasi nanti rezekinya datangnya gampang. Gitu teman-teman ya. Kalau belum berhasil, kencengin lagi keimanan dan ketakwaannya, kencengin lagi, paksain. Udah deh, tinggal nunggu klik kun fayakun ya Allah, jadi deh. Oke ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ini bahasa saya bukan Ustadz apalagi Kiai, saya hanya Om Budi yang punya cerita. Ya teman-teman, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.